Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya dapat kepercayaan untuk garap proyek pembenahan audio sistem masjid. Kita sedang ada di lokasi di salah satu masjid di daerah Cimahi, namanya Masjid Baitus Salam. Saya akan rombak semua audio masjidnya, audio dalam, dengan sistem baru. Produk yang saya pakai produk dari Toa, karena produk dari Toa ini sangat bagus untuk aplikasi masjid. Tentunya dengan kualitas suara yang dihasilkan lebih clear, sangat cocok sekali. Kalau dengar Toa, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi, dan ketika dengar kata Toa pasti otak sudah mengarah ke speaker membran atau speaker corong Toa yang biasa dipasang di atap-atap masjid atau menara-menara masjid. Nah, ini Toa ini sebenarnya merek ya teman-teman. Produknya variatif, ada speaker Toa, amplifier Toa, mic Toa, mixer Toa, berbagai jenis perangkat ya. Nah, ini saya pakai speaker merek Toa untuk dari seri ZSF 2000. Kenapa pakai produk ini? Karena produk ini sangat cocok sekali untuk menghasilkan suara atau voice, terutama dipakai buat ceramah, buat khutbah, ini sangat bagus sekali. Bagaimana kalau misalnya dipakai untuk musik? Bagus juga, sangat bagus. Malahan saya biasa pakai buat di resto, di kafe, aula, apartemen, hotel juga suka pakai produk model gini ya. Oke teman-teman, ikuti terus bagaimana cara instalasi audio masjid yang baik dan benar itu seperti apa. Saya akan kupas tuntas dan saya akan bagikan ilmunya supaya menghasilkan suara yang nyaman didengar oleh jemaah. Tidak terlalu bising, tidak ada feedback, tidak ada humming, pokoknya suaranya enak didengar. Makanya teman-teman tonton terus, jangan skip, tonton sampai habis ya. Nah teman-teman, ini seri F2000BM. Jadi untuk di dalam masjid saya pakai yang ini, di dalam masjid di Selasar pakai yang ini. Ini seri ZSF 1030 30 watt, saya mau pakai buat di sini, di area madrasah ini. Yang ini dayanya 30 watt, yang ini 60 watt. Dua-duanya ada switch selector di belakangnya. Ini fungsi yang ini fungsinya untuk mengatur daya atau wattnya. Jadi teman-teman, daya ini bisa disesuaikan dengan daya amplifier yang dipakai ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya 30 watt amplifier, jadi ini daya ini cocok karena ini 30 watt. Si selektor ini sudah di posisi switch 30 watt. Kalau teman-teman di rumah punya 25 watt amplifier, nah teman-teman tinggal geser aja rotary ini ke 20 watt. Gitu dan seterusnya ya teman-teman. Yang ini juga sama, ada switch selektornya. Jadi ini untuk menyesuaikan kapasitas atau daya, total daya dari speaker dengan total daya yang dihasilkan atau output dari amplifier ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga ada selektor 8 ohm ya teman-teman. Nah ini 8 ohm. Fungsi 8 ohm ini, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah punya amplifier yang low, maksudnya low gini, kalau misalnya amplifier Toa itu ada dua output. Satu output yang buat low impedance, COM sama 4 ohm atau 8 ohm. Satu lagi COM sama 100 volt atau 70 volt ya kalau amplifier Toa. Nah yang COM 8 ohm 4 ohm itu untuk amplifier yang low impedance, maka speaker yang dipakai juga harus low impedance, artinya tidak ada matching tripod dalamnya. Nah kalau ada selector switch seperti ini di dalamnya ini ada tripod, maka amplifier yang dipakai adalah amplifier yang low high impedance.
Jadi teman-teman, fungsi switch selector ini selain untuk mengatur daya, juga untuk menyesuaikan dengan daya amplifier. Kalau misalnya di rumah teman-teman punya amplifier 120 watt, berarti bisa pakai model speaker jenis ini 4 buah, 4 kali 30 watt 120 watt gitu teman-teman ya. Kalau misalnya punya amplifier 240 watt, berarti bisa pakai 8 speaker model ini, 8 kali 30 gitu kan, gitu teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus ya, karena saya akan berbagi ilmu nih bagaimana cara instalasi dan setting yang baik untuk di masjid ya. Oke teman-teman, kita akan masang speakernya. Dudukan atau bracket buat speakernya sudah terpasang. Rekomendasi tinggi speaker dari lantai ke titik speaker itu 250 cm atau 260 cm ya, karena kebanyakan tinggi jamaah atau tinggi manusia di Indonesia itu di bawah 200 meter. Jadi usahakan tidak terlalu tinggi, idealnya sih di 250 cm atau 260 cm ya, tinggi dari lantai ke titik speakernya. Satu lagi teman-teman, produk toa, speaker produk toa itu biasanya ada kabel yang berwarna putih dan hitam ya teman-teman. Nah, ini kebanyakan orang di Indonesia untuk warna hitam ini adalah minus atau negatif atau ground, sedangkan warna putih ini adalah plus atau positif atau hot ya kalau di Indonesia. Nah, karena ini produknya produk Jepang, kalau di Jepang atau standar Jepang, warna hitam itu adalah biasa dipakai untuk plus atau hot. Yang ini untuk com atau negatif yang putih. Nah, jadi nanti teman-teman koneksi ke amplifiernya ini saya rekomendasikan untuk warna hitam ini kebalikan. Jadi bukan ke minus atau ke com koneksinya ya. Nyambungnya ke hot atau ke 70 volt atau ke 100 volt amplifier toa. Yang ini jadi kebalikan. Biasanya yang hitam itu negatif, dibalik menjadi positif atau plus. Yang ini jadi negatif, yang ini connect ke com atau ground atau negatif ya. Ingat ya teman-teman, untuk koneksi ke amplifier toanya, yang hitam positif atau hot atau 100 volt atau high impedance, kalau yang putih negatif atau minus gitu teman-teman. Jadi kebalikan ya, yang tadinya ini kita biasanya pakai untuk negatif, sekarang difungsikan ke positif, koneksinya atau nyambungnya ke positif atau ke hot. Kalau misalnya kalau terbalik gimana, nyala enggak? Pasti nyala, cuman tendangan si sepul speakernya nanti akan kebalik, yang harusnya keluar karena kebalik polaritasnya jadi ke dalam gitu. Jadi saya saranin yang ini menjadi plus, yang ini negatif. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bracketnya sudah terpasang. Karena bracket untuk model ZS1030 ini modelnya seperti ini ya, tidak fleksibel. Jadi untuk ngatur arah nunduknya itu posisi bracketnya di posisi seperti ini. Kalau misalnya posisi di sini, ini akan lurus arahnya. Kalau misalnya speakernya mau nunduk, arahnya agak-agak nunduk ke bawah, posisinya seperti ini. Jadi untuk tegak lurus sama nunduknya ini diatur dari baut atau ramset lubang-lubang ini ya teman-teman. Oke, kita pasang ya teman-teman. Untuk ngatur selektor ini tinggal diputar saja ya, seperti ini. Kalau ke 8 ohm ya di sini 8 ohm, 5 watt, 10 watt, 15 watt, 20 watt, 30 watt. 30 watt ini udah setelan bawaan dari pabrik ya, karena saya mau pakai di amplifier dengan daya 240 watt, jadi saya pakai di 30 watt. Nanti ada 8 buah speaker model gini yang akan dipasang. Nah, ini teman-teman speakernya sudah terpasang. Ini posisinya nunduk ke bawah, tapi masih bisa nengok kiri kanan ya, bisa tengok kiri kanan. Karena ini saya pasangnya tepat di tengah-tengah dinding, jadi saya lurus tapi nunduk ke bawah.
Teman, ideal pemasangan speaker masjid terutama dari produk ini seperti ini ya. Jadi dia bisa nunduk, kemudian bisa tengok kiri kanan. Untuk mic podiumnya, mic mimbarnya saya pakai Ghostneck microphone TOA tipe ZM380AS ya. Kelebihannya si Ghostnecknya atau leher mic-nya ini lebih panjang, sekitar 50 cm dibanding dengan produk-produk lainnya seperti ini. Tuh, lihat jelas sekali perbedaannya tingginya. Nah, kelebihan dari mikrofon ini suaranya lebih apa ya, lebih renyah, lebih rangu kalau bahasa Sunda mah. Lebih rangu, suara yang dihasilkan juga lebih fokus, lebih jelas. Walaupun ini kondensor mic, tetapi dia mampu menangkap sinyal dengan sempurna. Ini untuk on off nya ada indikator lampunya. Ketika mati dia mati, ketika dinyalakan dia nyala. Pakai baterai A2 ya belakangnya, baterai A2 2 buah. Ini juga bisa pakai phantom nih teman-teman, bisa pakai phantom. Artinya kalau pakai phantom baterainya dilepas, tidak usah dipasang, jadi nanti dapat tegangannya atau sumber tenaganya dari amplifier atau dari mixer. Tapi saya saranin sih kalau mixer kan itu 24 sampai 48 volt ya. Sebenarnya tidak direkomendasikan karena kelebihan. Sementara ini yang dibutuhkan hanya 3 volt. Jadi lebih clear, lebih bagus pakai baterai, walaupun harus bolak-balik ganti baterai kalau sudah habis. Tetapi saya rasa itu cukup aman daripada nantinya kalau pakai phantom dari amplifier dari mixer, bebannya terlalu tinggi, bisa-bisa nanti ininya yang cepet jebol ya. Mendingan gonta-ganti baterai daripada ganti unit. Oke. Ini saya singkirkan dulu ya, yang model ini kita singkirkan dulu. Untuk headset mikrofon imamnya saya pakai headset model 370HS. Kenapa pakai ini? Karena ini beda dengan clip on atau mic jepit. Kalau ini kan dipasangnya di kuping, di telinga seperti bandu gitu ya. Kenapa saya saranin model gini, pakai yang ini? Karena ini si mic-nya tepat berada di depan bibir pembicara atau bibir imam, dan suaranya akan lebih konstan. Jadi ketika imam menoleh ke kiri ke kanan, mic ini akan selalu ikut. Kalau misalnya menoleh ke kanan, mic-nya ikut, ke kiri ikut, nunduk ikut, tengadah juga ikut. Jadi suaranya dari sumber suara atau dari bibir ke kondensor mic ini akan ditangkap lebih bagus, lebih terarah gitu ya. Kalau yang clip on atau yang kancing
biasanya itu suaranya tergantung sensitivitas signal yang ditangkap oleh mic tersebut. Kadang kalau imam noleh ke kiri, si mic itu tetap di kerah baju, tidak ikut bergerak. Apalagi kalau imamnya misalnya kepalanya menengadah ke atas, jadi si mic itu akan stuck di situ, di kerah baju itu. Tapi kalau mic ini kemanapun imam bergerak kepalanya, maka mic ini akan ikut. Untuk mic adzan saya pakai model ZM320. Ini dynamic microphone ya, saya pakai yang model gini. Ini nangkap suaranya lebih clear, lebih fokus. Kemudian juga di sini nih ada syarat pemakaiannya ya, seperti ini. Nah, model gini ini tidak disarankan pakai atau gaya model pemakaian mic seperti ini. Jadi si mic-nya ada di bawah dagu, sementara si signal suara lurus ke depan. Ini nggak boleh, kecuali kalau orangnya nunduk mungkin bisa. Yang disarankan adalah yang benar pemakaian seperti ini. Jadi si mic-nya tepat ada di depan bibir pembicara gitu kan. Dan jarak dari mic ke mulut ini atau ke bibir ini adalah idealnya 5-10 cm. Apalagi dipakai adzan. Sebaiknya kalau dipakai adzan mikrofonnya jangan terlalu dekat ke bibir, karena hentakan sinyalnya ini akan lebih besar, tekanannya atau pressure-nya akan tinggi, sehingga banyak sekali mengakibatkan overload ke membran. Ujung-ujungnya membrannya peak-nya terlalu tinggi, overload, akhirnya putus ya spoolnya. Salah satu penyebab sering jebol spool juga itu salah satunya karena jarak mic ke bibir itu terlalu dekat, terus teriaknya juga terlalu tinggi gitu. Jadi kalau untuk adzan sih idealnya 5-10 cm, apalagi adzan kan cenderung berteriak ya, sinyalnya tinggi. Jadi ya kalau bisa pakai teknik cara penyanyi gitu. Kalau ketika teriakan atau nada tinggi, maka mic-nya agak dijauhkan dari sumber suara atau dari bibir. Tapi kalau misalnya nada low, biasanya si penyanyi itu punya teknik sendiri, mic-nya didekatkan ke bibir. Seperti itu sama adzan juga ya, untuk memperawet usia membran gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk amplifiernya, karena ini ada 3 zona ya, 4 malah. Zona area dalam, zona area selasar, zona madrasah, sama zona horn atau membran tower ya. Untuk madrasah saya khusus pakai yang ini. Yang ini saya mau fungsikan buat area dalam, karena ini ada 2 zona, modelnya ZA 2128. Ini 120 watt kali 2, jadi ada 2 output, channel 1 sama channel 2. Jadi channel 1 saya fungsikan buat ruangan utama, ruangan sholat. Kemudian channel 2 saya mau fungsikan buat selasar. Jadi masing-masing channel ini masing-masing volume. Jadi ketika ngatur volume area dalam, area selasar tidak terganggu. Jadi intensitas atau dayanya bisa, atau besar kecilnya suara yang dihasilkan bisa diatur dari sini. Kalau digabung area dalam sama luar, nantinya takutnya ketika ngegedein volume area luar atau area selasar, nanti yang dalam akan ikut gede, resikonya akan timbul feedback. Jadi 2 channel ini, 2 output, masing-masing volume. Saya rasa ini lebih aman, karena nanti volume area dalam sama area selasar terpisah gitu teman-teman. Ini 120 watt kali 2, jadi satu channel 120, satu channel 120, totalnya 240 watt ya. Model ampingnya seperti ini. Kemudian untuk area dalam atau main ruang utama,
area dalam masjid saya mau pakai model ZA2240. Ini 240 watt. Sorry, buat di madrasah, maksudnya ini buat di madrasah saya mau pakai ZA2240. Ini 240 watt. Tapi sementara speaker yang sudah dipasang di madrasah itu 60 watt. Jadi ada 2 buah speaker yang 30 wattan. Jadi totalnya 60 watt, 30 kali 2 buah speaker ya. Kenapa saya pakai 2240 atau 240 watt? Kan kegedean. Sebenarnya tidak. Karena nextnya akan ada tambahan lagi speaker. Nah, saya rasa ini aman. Ketika ada penambahan speaker lagi ke depannya, tidak usah beli ampli lagi. Cukup fungsikan atau pakai ampli yang sudah ada. Karena ini masih ada spare beberapa watt lagi lah. Masih bisa buat 6 speaker lagi, sementara yang sudah terpasang 2 speaker. 30 kali 8 udah 240 ya teman-teman. Nah teman-teman, satu lagi yang perlu diingat ketika pertama kali bongkar amplifier, ini posisi master volume ini di maksimal, jadi dia mentok di posisi paling tinggi. Teman-teman jangan lupa ketika mau setting ini volumenya dinolkan dulu, takutnya lupa ketika pas setting, pas nyalain ini volumenya dalam posisi tinggi. Ketika cek sinyal, peaknya tinggi, takutnya nanti cepat rusak ke spoolnya. Jadi jangan lupa ini dinolkan dulu ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, di sini saya pakai 3 ampli ya. Ini ampli 1 240 watt mau saya fungsikan buat di area madrasah. Jadi gitu teman-teman, yang ini mau saya fungsikan buat area madrasah ya, 240 watt. Kemudian yang ini mau saya fungsikan buat area dalam sama selasar. Kemudian yang ini satu lagi mau saya fungsikan buat horn toa corong atas ya. Di atas itu sudah ada 4, masing-masing 25 watt, jadi udah 100 watt. Sementara ini 240 watt. Nggak apa-apa, saya kasih spare buat nanti ke depannya bisa tambah beberapa corong lagi, sehingga mencukupi cukup dari 240 watt untuk support 8 corong, masih bisa kali 24 watt kali 25 watt ya. Berarti udah 200 watt, masih ada sisa 40 watt. Oke teman-teman, yang ini saya pakai speaker selektor zona 1, 2, 3, 4, 5. Zona 1 area dalam, zona 2 outdoor, tower, zona 3 selasar, zona 4 madrasah. Jadi ini saya pakai switch selektor dari relay ya. Jadi tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini manual, ada juga tombol on nya. Jadi kalau sekali tekan ini semua on. Tapi kalau misalnya mau per zona, all-nya tinggal di off kan. Ini tinggal masing-masing zona aja. Misalnya zona area dalam on, yang lainnya outdoor, selasar, madrasah semua off gitu teman-teman. Jadi bisa diatur masing-masingnya ya. Ketika area dalam ada acara, outdoor mau mati, selasar mau mati, madrasah mau mati gitu kan. Jadi hanya zona yang difungsikan saja yang on gitu teman-teman. Ini saya bikin sendiri. Kemudian mixernya saya pakai Microburp Base 7 ya. Oke, sementara tarikan kabel masih berlangsung, saya mau set di raknya sambil nunggu tarikan kabel selesai. Saya kerjakan yang ini menuju ke setting nanti atau mixing gitu teman-teman. Ikuti terus, tonton terus, jangan di skip karena masih ada ilmu-ilmu yang belum saya share ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, karena sementara ada 4 zona yang akan difungsikan, yaitu dalam, outdoor, selasar, sama madrasah. Ada 4 zona, berarti saya bikin 4 kabel untuk ke sini, ke masing-masing zona ini, ke switch ya, ke switch selektor ini. Panjangnya kurang lebih 2 meteran. Sudah dipotong, nanti kita masuk ke lubang yang ini. Dan ini kita akan tempel di luar. Jadi ketika mau azan atau mau nyalain, tinggal 1 kali cetrek nyala. Oke, selanjutnya tinggal diatur
zona masing-masing. Apakah misalnya adzan mau keluar aja, sementara di dalam mau off bisa. Itu kan, atau mau semuanya nyala juga bisa. Gitu. Nah, teman-teman, switch selector buat zona speaker sudah selesai dipasang. Oke ya. Ini untuk power listrik, jadi sekali on nanti perangkat semua nyala. Dan ini untuk ngatur zonanya ya. Zona area dalam, outdoor, selasar, madrasah bisa diatur dari sini. Ketika on dia akan on, ketika off dia akan off. Tapi apabila dalam posisi ini off semua, kita mau nyalain semua zona, tinggal tekan tombol all. Nanti dia akan nyala semua. Nah teman-teman, saya sudah buat kabel buat ke speaker selektornya ya. Jadi model switchnya seperti ini. Ini output dari amplifier masuk ke sini, output hot atau output plusnya dari amplifier masuk ke sini, kemudian ke sana ke switch, ke saklar. Ketika saklar on, outputnya ini. Jadi ini dari amplifier, kemudian masuk ke saklar, output dari saklarnya ini. Nah, ini masuk ke jalur speaker hot, yang ini minusnya atau comnya. Jadi hot, com, plus, minus. Yang ini sebagai switch. Jadi switchnya di sana di speaker selector ya teman-teman. Nah ini teman-teman 4 zona, 4 tarikan sudah saya buat, tinggal koneksi ke amplifiernya. 4 zona itu area dalam, area selasar, area madrasah, sama corong atau horn ke atas. Oke, saya akan connect ke amplifiernya. Nah ini teman-teman, koneksi ke amplifiernya sudah saya connect. Jadi ini negatifnya atau comnya dari jalur speaker ya. Jadi negatif atau jalur minusnya dari speaker langsung ke sini, ke com. Untuk 100 voltnya atau hotnya ini dari sini ke sana ke switch selector, ke saklar. Nah ini dari saklar outputnya ke sini langsung menuju ke plus speaker atau hot speaker. Jadi ini hot sama dengan ini, cuman melalui saklar dulu. Ini comnya atau negatifnya. Hampir semua sama ya, cara koneksinya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan dua output atau dua terminal output power amplifier dari TOA ini seperti ini. Ada COM 4 ohm sama COM 70 volt 100 volt. Ini COM 4 ohm ini low impedance, kalau COM 70 volt 100 volt ini high impedance. Artinya kalau kita punya speaker yang di dalamnya atau di speakernya belum ada trafo matching, rekomendasi koneknya ke COM 4 ohm. Kalau misalnya speakernya sudah ada matching trafo atau sudah include trafo di dalam speakernya, maksudnya ke sini COM sama boleh 70 volt atau 100 volt. Kalau 70 volt ini suaranya lebih kecil dibanding 100 volt. Jadi saya saranin maksimal di 100 volt. Boleh pakai ini untuk jenis speaker yang sudah ada trafo matchingnya. Nah, satu lagi, ini kan ada COM 4 ohm sama COM 100 volt. Ini nggak boleh digabung atau dipasang dua-duanya. Misalnya COM 100 volt dipasang, kemudian COM 4 ohm juga dipasang. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus salah satu, apakah COM 4 ohm saja yang dipasang atau COM 100 volt saja yang dipasang. Jadi harus salah satu, disesuaikan dengan model speakernya ya teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, untuk instalasi speaker semua dan tarikan kabel sudah selesai. Itu ada kabel turun ke bawah, itu tuh bekas tarikan kabel ke speaker lama tuh. Nanti akan kita turunkan. Jadi kabel yang connect ke speaker tua itu nggak kelihatan ya, lumayan rapi lah. Nah ini kabel-kabel ke sini itu kabel listrik tuh. Jadi bukan kabel tarikan kita. Tepat pukul 5 sore ini baru kelar tarik kabel dan pasang speaker. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang setting. Kita akan setting. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedap. Kita jadinya ke pinggiran ya. Iya, ya. Video. Bolong itu power langsung sadaya. Oke teman-teman, saya lagi bikin konektor untuk dari mixer ke amplifier ya. Tinggal iya tok kali itu coba ngoroba ieu kayak tapi burung-burung seperti itu kami suara dalam mungkul kayak haruman nanu diburungkeun suara dalam luar haruman betul tinggal nganggo masker tos teu Terus teh bau dah. hah bau pisan ya masker saya mainan tilas ge nyemprotnya maka ambot kan kayak orang punya masker sudah Lumayan. nggak keras kebaikan tangkeun renyit di lemah gilieu Tak saya mau marabok ke baygon. semprotkeun jeung alkohol 7%.
Kayak gitu, makanya udah sekarang. Ya baru ya. Masker. Punten. Itu juga. Disinfektan kahirup. Terus anu jadinya terus Justru karena disinfektan terus disemprot. paneknya ini udah selesai semua.
udah selesai dirakit. Jangan lupa setelah selesai disolder diukur ya, takutnya ada yang shock. Untuk output main out ini rec out, jadi bisa pakai kabel RCA, tapi saya pakai kabel jack Akai ya, mono gitu. Ini modelnya model TS, konektor TS. Kalau stereo TRS, biasanya belangnya stereo 2, modelnya TRS. Karena ini mono jadi TS. Oke, saya masuk ke ini nanti buat ke amplifier bagian speaker dalam. Jadi saya masuk ke L room. Kemudian yang R-nya ini nanti saya akan masukkan ke amplifier selasar, speaker selasar. Nah ini main LR-nya ini akan saya pakai buat output atau ampli ke speaker corong atau speaker tower ya. Karena kita pakai 3 ampli, jadi konektornya hanya 3. Yang ini saya akan sambungkan ke input. Karena inputnya di sini kita pakai RCA, jadi masuk ke aux 1 amplifier ya, ke aux 1. Aux 1 amplifier, oke. Karena masuknya di aux 1, kita tinggal atur volumenya aja untuk aux 1 ya. Aux 1 kita coba di angka 12 dulu, bassnya di angka 2, treble-nya di angka 1. Terus saya tuh makan apa? Siap di kantor. Oke. Nah ini masing-masing volume channel 1. Kebetulan saya channel 1 pakai buat speaker di dalam ya, di dalam ruangan utama. Channel 2 nya, master channel 2 nya saya pakai buat di selasar. Jadi saya akan coba tes satu-satu ya. Oke, nah, ini jangan lupa ada saklarnya. Jadi saklar channel 1 seperti ini, kita nyalakan dulu powernya. Tak. Nah gitu, udah, ini lampu udah nyala. Kemudian ini channel 1 lampu nyala, channel 2 lampu nyala. Jadi kalau misalnya saklar ini mati, suaranya nggak akan keluar karena saklarnya ini belum on. Oke, kita on kan dua-duanya. Oke, ini untuk ampli bagian dalam dan selasar. Selanjutnya room R, yang ini saya pakai buat speaker ke madrasah. Sama masuknya ke aux 1 ya teman-teman. Aux 1 mana aux 1? Nah ini aux 1. Tojos. Udah connect aux 1, kemudian atur volumenya aux 1. Kita di angka 12 saja dulu. Master volumenya kita di angka 12 saja dulu. Oke, 2 ampli sudah terkonek. Satu lagi ini. Yang ini main R atau main L boleh lah, saya main L aja ya. Main L ini connect ke amplifier membran atau amplifier corong. Gitu, masuk ke sama ke aux 1 juga. Ke aux 1 juga ya teman-teman. Sorry. Masuk ke aux 1. Colok. Oke. Sudah connect. Tinggal atur volumenya. Kita aux 1 di angka
angka 1. Orang tua lah. Siap angka 1 atau angka 12 lah. Master volumenya di angka 12 aja dulu. Oke teman-teman, semua sudah connect, kita nyalakan. Set, nyala. Sudah nyala. Kemudian ini nyala. Set, sudah nyala. Tinggal nyalain mixernya.